Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Septiani Susanti dari kelas A Pendidikan IPA Universitas Tidar Angkatan 2019. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang struktur dan peran dari invertebrata, chordata, dan vertebrata. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang invertebrata. Invertebrata merupakan jenis makhluk hidup yang tidak memiliki sumsum tulang belakang. Berikut adalah ciri-ciri umum dari invertebrata. Yang pertama, merupakan makhluk hidup multiseluler. 2. Tidak memiliki membran sel yang sejati. 3. Tidak mempunyai tulang endoskeleton yang keras. 4. Tidak memiliki susunan tulang yang lengkap. 5. Bernafas menggunakan insan dan trakea dan lain-lain. Yang keenam, berkembang biak dengan aseksual. Dan yang ketujuh, termasuk makhluk yang heterotrof atau mengandalkan makhluk lain untuk mendapatkan makanannya. Berdasarkan pada jaringan embrionya, invertebrata dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah diploblastik atau jaringan embrionya terdiri dari dua lapis, yaitu ektoderm dan endoderm. Yang kedua adalah triploblastik atau jaringan embrionya terdapat 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Di dalam invertebrata terdapat beberapa anggota, yakni yang pertama protozoa, 2 porifera, 3 coelenterata, 4 platyhelminthes, 5 nematelminthes, 6 annelida, 7 moluska, 8 echinodermata, dan yang kesembilan adalah arthropoda. Yang pertama adalah protozoa. Ciri-cirinya bersel satu, mempunyai inti, hidupnya secara soliter atau berkoloni, habitatnya di dalam air, dan dapat berkembang biak secara vegetatif dengan membelah diri dan generatif secara konjugasi. Dalam protozoa terdapat 4 kelas. Yang pertama rhizopoda, contohnya adalah amoeba. Yang kedua adalah flagellata, contohnya adalah euglena. Yang ketiga adalah ciliata, contohnya adalah Paramecium caudatum. Dan kelas yang terakhir yaitu sporozoa, contohnya adalah Plasmodium malari. Filum yang kedua adalah porifera. Ciri-ciri umumnya antara lain bersel banyak, tubuhnya memiliki 2 lapis, yaitu eksoderm dan endoderm. Yang ketiga adalah habitatnya di dalam air tawar dan laut. Dapat berkembang biak secara vegetatif dengan membentuk kuncup atau tunas, dan generatif dengan meleburkan gamet. 3 kelas yang ada dalam porifera. Yang pertama adalah Calcaera, contohnya adalah Scypha. Dan yang kedua adalah Hexactinellida, contohnya adalah Peronema. Dan yang terakhir adalah Demospongia, contohnya adalah Spongia. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah filum Coelenterata. Ciri-ciri umum dari Coelenterata antara lain tubuhnya radial simetris, memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu endoterm, mesoglea, dan endoterm. Yang ketiga adalah memiliki rongga gastrovaskuler. Yang keempat adalah tubuhnya memiliki bentuk polip dan medusa. Dan yang terakhir adalah respirasi dan ekskresinya secara difusi dan osmosis. Di dalam Coelenterata terdapat 4 kelas. Yang pertama adalah anthozoa, contohnya adalah anemon laut. Dan yang kedua adalah hydrozoa, contohnya adalah hydra dan obelia. Dan yang ketiga adalah scyphozoa, contohnya adalah aurelia atau biasa disebut dengan ubur-ubur. Dan yang keempat adalah stenophora, contohnya adalah hormipora. Yang selanjutnya adalah platyhelminthes. Ciri-ciri dari platyhelminthes adalah 1. Diploblastik, 2. Pencernaannya tidak sempurna, 3. Belum mempunyai anus, 4. Memiliki sistem gastrovaskuler, 5. Bentuk tubuhnya adalah pipih, 5. Memiliki saraf tangga tali. Yang keenam adalah hidupnya bebas atau parasit. Yang kelima adalah nematelminthes atau dapat disebut juga dengan nematoda. Ciri-ciri dari nematelminthes antara lain diploblastik, memiliki pencernaan yang belum sempurna, sudah memiliki anus, bentuk tubuhnya adalah benang, dapat dibedakan antara jantan dan betina. Dan yang keenam adalah annelida,
Annelida memiliki ciri-ciri umum antara lain tripoplastik, yakni eksoderm, mesoderm, dan endoderm. Yang kedua, memiliki pencernaan yang sempurna. Yang ketiga, sudah memiliki rongga tubuh. Yang keempat adalah bentuk tubuhnya berluas-luas seperti cincin. Dari ketiga jenis filum antara lain Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida termasuk jenis cacing atau ferns. Contoh dari Platyhelminthes adalah Planaria, dan contoh dari Nemathelminthes atau nematoda adalah cacing perut dan cacing tambang. Dan untuk Annelida contohnya adalah cacing palolo dan cacing wawu. Filum yang selanjutnya adalah Mollusca. Mollusca sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni satu, tubuhnya memiliki cangkang, dan yang kedua adalah tubuhnya tidak memiliki cangkang. Jenis Mollusca yang memiliki cangkang contohnya adalah Pelecypoda. Pelecypoda sendiri memiliki alat gerak berupa kaki pipih yang seperti kampak. Selain itu, Pelecypoda dapat dibedakan antara gamet jantan dan betinanya. Cangkok atau cangkangnya terdiri dari 3 lapis yang terbentuk dari CaCO3 atau zat kapur. Mollusca yang memiliki cangkang yakni adalah Gastropoda. Gastropoda sendiri memiliki alat gerak berupa kaki parut atau gastrum. Ciri umum lainnya adalah mempunyai lidah parut dan hermaprodit. Sedangkan mollusca yang tidak memiliki cangkang adalah Cephalopoda. Ciri dari Cephalopoda adalah memiliki alat gerak berupa tentakel yang ada di kepala atau dapat disebut dengan sepal. Ciri umum lainnya adalah dapat dibedakan antara jantan dan betina. Gambar berikut merupakan gambar contoh dari mollusca. Yang pertama adalah Pelecypoda. Contohnya adalah kerang mutiara. Dan yang kedua adalah Gastropoda. Contohnya adalah siput. Dan yang ketiga adalah Cephalopoda, contohnya adalah cumi-cumi. Untuk filum yang selanjutnya adalah Echinodermata. Echinodermata sendiri memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Tubuhnya adalah radial simetris. 2. Dalam tubuhnya terdapat CaCO3 atau zat kapur. 3. Memiliki alat gerak berupa ambulakra. Dan yang keempat, alat ekskresinya berupa insan. Dan habitatnya adalah di dalam laut. Pada gambar berikut merupakan jenis-jenis Echinodermata dan juga contohnya. Yang pertama adalah Trinoidea. Contohnya adalah lili laut. Yang kedua adalah Asternoidea. Contohnya adalah bintang laut. Jenis yang ketiga adalah Ophiuroidea. Contohnya adalah bintang ular laut. Untuk jenis yang keempat adalah Echinoidea. Contohnya adalah bulu babi. Dan yang jenis kelima adalah Holoturoidea. Contohnya adalah terpang. Untuk filum yang terakhir dalam invertebrata adalah Arthropoda. Ciri-ciri dari Arthropoda adalah 1. Tubuhnya berbentuk bilateral simetris. 2. Memiliki kerangka luar. 3. Memiliki sistem darah yang terbuka. 4. Memiliki saraf tangga tali. Dalam Arthropoda memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah Crustacea. Contohnya adalah ranjungan. Jenis yang kedua adalah Myriapoda. Contohnya adalah kaki seribu. Dan yang ketiga adalah Arachnidea. Contohnya adalah laba-laba. Dan untuk jenis yang keempat adalah Insecta. Contohnya adalah seperti semut, kupu-kupu, jangkrik, belalang, dan lain-lain. Dari 9 filum invertebrata yang sudah saya jelaskan, invertebrata memiliki peranan dan fungsinya dalam kehidupan bagi makhluk lain. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Dapat dijadikan sebagai hiasan untuk akuarium. 2. Dapat digunakan sebagai bahan kerajinan tangan. 3. Karena kecantikannya, kawasan pantai yang memiliki banyak porifera dapat dijadikan sebagai objek wisata. Yang keempat, dapat digunakan sebagai bahan penggosok.
Dan yang terakhir adalah menjadi sumber makanan bagi hewan-hewan kecil yang hidup di laut. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang chordata. Pada chordata memiliki ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Terdapat notochord atau kerangka keras. 2. Memiliki sistem saraf dorsal. 3. Memiliki ekor berotot yang menempel pada anusnya. 4. Memiliki otak sebagai saraf pusatnya. Yang kelima, hidup dari chordata adalah parasit bagi sesama chordata. Di dalam chordata terdapat 4 subfilum yang berbeda, antara lain adalah 1. Hemichordata, 2. Urochordata, 3. Cephalochordata, dan yang terakhir adalah vertebrata. Untuk subfilum pertama pada chordata adalah Hemichordata. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Memiliki korda selama setengah dari waktu hidupnya. 2. Habitatnya adalah di dalam air. 3. Bentuk tubuhnya adalah seperti cacing. 4. Untuk berkembang biak, chordata ini berkembang biak dengan cara fertilisasi di luar tubuhnya. Untuk subfilum yang kedua adalah Urochordata atau bisa disebut juga dengan tunicata. Pada Urochordata tidak sepenuhnya memiliki ciri-ciri sebagai hewan chordata. Namun, mereka tetap masih mempunyai celah faring yang termasuk ciri dari chordata, sehingga Urochordata masih dapat digolongkan dalam chordata. Untuk subfilum yang ketiga pada chordata adalah Cephalochordata. Cephalochordata merupakan hewan chordata yang memiliki korda selama hidupnya. Bentuk tubuh dari Cephalochordata adalah mirip dengan seekor ikan yang masih kecil. Namun pada Cephalochordata mereka tidak memiliki sirip untuk berenang, namun memiliki tentakel yang digunakan untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Habitat dari Cephalochordata adalah di dasar laut dan sering mengubur diri di atas pasir. Berikut peran dan fungsi dari hewan-hewan chordata. 1. Dapat dikonsumsi oleh manusia. 2. Sebagai pemegang penting dalam berlangsungnya rantai makanan. 3. Sebagai bahan utama protein hewani. 4. Dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang vertebrata. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengapa vertebrata merupakan bagian dari subfilum dari chordata. Berikut adalah alasan vertebrata dapat digolongkan sebagai chordata. Vertebrata merupakan salah satu jenis subfilum chordata karena pada hewan vertebrata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Pada saat dewasa, chorda dorsalis yang dimiliki oleh hewan tersebut akan digantikan dengan tulang belakang yang di dalamnya terdapat sumsum tulang belakang. Ciri-ciri yang kedua adalah organ otaknya terlindungi oleh tulang tengkorak. Seperti yang kita ketahui, bahwa hewan-hewan yang memiliki sumsum tulang belakang atau memiliki tulang penyangga adalah hewan vertebrata. Pada anggota filum chordata memiliki ciri lain antara lain simetri bilateral, bersegmen, dan memiliki kerangka luar atau sumsum tulang belakang. Selain itu, chordata juga memiliki ciri khas khusus yang dimiliki oleh hewan-hewan tersebut. 1. Di dalam proses perkembangan hewan ini terdapat chorda dorsalis atau bisa disebut juga dengan notochord. 2. Memiliki satu celah insang. 3. Memiliki sumsum tulang belakang atau never cord.
Di dalam vertebrata sendiri terdapat 5 jenis hewan. Yang pertama adalah Pisces atau ikan, 2 adalah amfibi, 3 adalah aves atau burung, 4 mamalia, dan yang terakhir adalah reptil. 1. Pisces atau ikan. Hewan ini berhabitat di dalam air. Karena hidup di dalam air, hewan ini dapat bernafas menggunakan insang dan bergerak menggunakan sirip. Untuk berkembang biak, mereka menggunakan cara ovipar atau bertelur. Berikut merupakan contoh gambar dari hewan yang termasuk dalam jenis ikan atau Pisces. Jenis yang kedua adalah amfibi. Contoh hewan amfibi adalah katak. Pada amfibi biasanya memiliki 4 kaki untuk bergerak. Beda dengan makhluk hidup lainnya, pada saat hewan ini masih muda, mereka akan hidup di dalam air dan menggunakan insang sebagai alat ekskresinya. Setelah lambat laun, hewan tersebut akan besar dan akan tumbuh paru-paru yang pada saat dewasa akan dijadikan sebagai alat pernafasannya saat ada di daratan. Jenis hewan vertebrata yang ketiga adalah burung atau aves. Hewan ini memiliki 1 pasang kaki dan juga 1 pasang sayap yang digunakan untuk terbang dan berpindah tempat. Biasanya pada hewan aves memiliki bulu yang digunakan untuk melindungi tubuhnya dari suhu sekitar. Untuk berkembang biak, aves menggunakan cara bertelur atau ovipar. Untuk bernafas, aves menggunakan paru-paru dan juga memiliki pundi-pundi udara yang digunakan untuk membantu pernafasannya pada saat terbang. Jenis vertebrata yang selanjutnya adalah mamalia. Mamalia adalah hewan vertebrata yang dapat berkembang biak dengan cara melahirkan dan juga menyusui anaknya. Biasanya, hewan mamalia memiliki ciri khusus, yakni mempunyai daun telinga. Jenis hewan vertebrata yang terakhir adalah reptil. Reptil merupakan salah satu jenis hewan vertebrata yang kebanyakan dari jenisnya adalah hewan yang melata. Selain itu, mereka juga termasuk hewan yang karnivora. Untuk berkembang biak, mereka dapat melakukannya dengan cara ovipar, dan juga kebanyakan dari jenis reptil merupakan hewan yang berdarah dingin. Berikut adalah salah satu contoh hewan yang termasuk dalam kelompok reptil. Setelah saya jelaskan mengenai hewan-hewan vertebrata, berikut saya jelaskan mengenai peran dan fungsi vertebrata dalam kehidupan. 1. Sebagai bahan baku kain dan benang. 2. Sebagai hewan transportasi, seperti kuda dan sapi. 3. Sebagai hewan ternak, seperti ayam, bebek, sapi, kambing. 4. Predator bagi hewan perusak persawahan. 5. Sebagai alat percobaan, seperti kelinci, tikus, kodok, dan lain-lain. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah biologi umum. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.